Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari kitab yang akan kita baca ini. Mudah-mudahan segala teks ataupun ibarat yang tertulis dalam kitab Talbis Iblis yang akan kita pelajari ini mudah untuk kita resapi, untuk kita fahami, dan untuk kita amalkan atau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar yang saya muliakan, kita akan langsung masuk saja pada pembahasan kitab Talbis Iblis ini untuk tidak memperpanjang waktu. Dan untuk teks yang akan kita baca pada pertemuan kali ini, alhamdulillah itu sudah di-share atau sudah dibagikan oleh panitia di grup WhatsApp. Silahkan dibuka sambil didengarkan kajian ini, atau mungkin para teman-teman sekalian sudah baca ya sebelumnya. Silahkan dibaca karena insyaallah akan memudahkan pemahaman kita. Baik, mari sama-sama kita mulai dengan baca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Ibnul Jauzi, al-babu tsani 'ashar fi dzikri talbis iblisin 'ala al-awami. Bab yang ke-12, penjelasan tentang talbis atau perangkap iblis ke atas orang-orang awam. Orang-orang awam seperti kebanyakan kita. Saya sendiri pun yang menyampaikan kajian ini termasuk orang awam. Sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, di dalam grup kita ini juga ada beberapa ustaz, beberapa asatidz yang ikut kajian. Saya membaca ini bukanlah karena saya yang paling pintar di antara semuanya, tapi kebetulan karena saya yang diberikan tugas, maka insyaallah akan saya laksanakan tugas ini dengan baik. Sedangkan para asatidz yang lain, saya tahu datangnya ke majelis ini, duduk dengar mengkaji kajian saya ini semata-mata ya karena tingginya nilai majelis ta'lim itu, berkahnya majelis ta'lim itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa dilimpahi keberkahan yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad bayyana anna iblisa innama yaqwa talbisuhu ala qadri quwwatil jahri. Telah kami terangkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwasanya iblis itu talbisnya itu menguat, atau kekuatan talbisnya itu berdasarkan kadar kuatnya kebodohan orang tersebut. Nah, ini jelas ya maksudnya. Artinya kekuatan talbis atau perangkap yang disebar oleh iblis itu berbanding lurus atau berbanding linier dengan ketidakfahaman seseorang akan agamanya. Jadi semakin seseorang tidak faham akidah yang benar dalam agama Islam, semakin seseorang tidak memahami syariat, semakin seseorang tidak memahami akhlak, maka orang tersebut ya otomatis talbis iblis atau perangkap iblis terhadap orang itu semakin kuat. Kenapa? Karena kejahilannya, ketidaktahuannya, dan ketidakmampuannya untuk mengenali akidah yang benar, syariat yang lurus, serta akhlak yang mulia. Jadi hadirin sekalian, saya mungkin tidak akan banyak menerangkan, saya akan baca dan menerjemahkan saja, karena menurut saya teks ataupun ibarat yang digunakan oleh Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam kitabnya ini tidak terlalu sulit untuk kita fahami, walaupun mungkin nanti ada bagian-bagian tertentu yang memang harus diberikan penjelasan lebih.
Jadi saya tinggal baca saja, kemudian saya tinggal terjemahkan saja. وقد أفتن فيما فتن به العوام وحضر ما فتنهم ولبس عليهم فيه. Sungguh iblis itu telah melakukan berbagai macam tipu daya, berbagai macam perangkap yang dapat memerangkap orang-orang awam. Bahkan orang awam itu sendiri datang, ya, merelakan dirinya untuk datang dalam perangkap tersebut, sehingga iblis pun akhirnya mudah mentalbis mereka. Walabbasa alaihim, iblis mudah untuk mentalbis orang-orang awam. Saya ulangi kembali definisi talbis yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam muqaddimah kitabnya ini. Yang dimaksud dengan talbis itu ialah izharul batil bi suratil haq, menampakkan kebatilan dengan gambaran yang hak. Jadi kebatilan itu dihias, ya, disulap sehingga dia menjadi cantik seakan-akan itu hak, seakan-akan itu kebenaran. Padahal kalau pakaian luarnya disingkap, ataupun kalau hiasannya itu dibuka, maka ternyata nampaklah, ya, ternyata di balik itu terdapat kebobrokan, kebatilan dan kerusakan yang sangat besar. Itulah memang pintarnya iblis dalam menggoda manusia. Saking banyaknya jenis-jenis talbis yang disebar untuk memperangkap orang-orang awam ini, kata Imam Ibnul Jauzi, la yumkinu dzikruhu likathratihi, tidak mungkin untuk menyebutkan semuanya karena jumlahnya sangat banyak. Masya Allah. Kalau begitu apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi ini belum mencakup semua. Maka kita mesti berhati-hati. Tapi begitu pun, ya, dengan apa nanti yang disebutkan di sini, insya Allah kita bisa mengambil i'tibar yang banyak. Insya Allah. Wa inna ma nadhkuru minal ummahati ma yustadallu bihi ala jinsihi wallahul muwaffiq. Hanya saja yang kami sebutkan di sini, kata Imam Ibnul Jauzi, berupa talbis yang pokok-pokoknya saja, talbis yang besar-besarnya saja. Sehingga dengan mengenal talbis yang besar-besarnya itu dapatlah diambil rincian-rinciannya ataupun cabang-cabang daripada talbis-talbis yang pokok-pokok itu. Jadi yang disampaikan itu yang gede-gedenya saja. Adapun nanti yang kecil-kecil, yang cabang-cabang daripada talbis itu nanti bisa difahami lewat penjelasan talbis yang pokok-pokoknya saja. Wallahul muwaffiq. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya. فمن ذلك أنه يأتي إلى العام فيحمله على التفكر في ذات الله عز وجل وصفاته فيتشكك. Di antara talbis iblis itu adalah dia akan mendatangi orang awam dan membawa orang awam itu untuk berfikir terhadap zat Allah dan berfikir secara mendalam terhadap sifat-sifat Allah. Yang mana dengan memikirkan zat Allah ini terlalu dalam, dengan terlalu banyak memikirkan substansi ataupun esensi daripada sifat-sifat Allah itu, bukan malah justru meningkatkan imannya, fayatasyakkaku, malah justru dia menjadi syak, muncul keraguan dalam hatinya akan eksistensi atau wujud Allah Subhanahu wa taala. Muncul dalam dirinya keraguan untuk meyakini sifat-sifat Allah sebagaimana mestinya. Ini saya rasa, saya tidak tahu jamaah seperti apa, tapi saya pribadi ada fase di mana memang kita dulu belum memahami talbis ini, memang terjebak di situ. Saya tidak mungkin menyebutnya secara rinci. Dulu ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Dia menjadi semacam teka-teki lah antara teman dengan temannya, disampaikan antara satu teman dengan teman yang lain. Beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan ini kalau kita fikirkan, memang akan membuat kita ragu akan wujudnya Allah. Tidak mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan pertanyaan ini karena dikhawatirkan nanti menebarkan keraguan, walaupun sebenarnya nanti pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kajian ilmu tauhid ya terjawab dengan tuntas. Hanya saja dulu karena kita belum tuntas ngaji tauhidnya, pertanyaan ini seakan-akan menjadi pertanyaan yang membingungkan kita. Tapi itu kan kita yang belajar. Bagi orang yang awam yang tidak belajar tauhid secara mendalam, ya ini pertanyaan ini bisa memunculkan keraguan dalam hatinya akan sifat-sifat Allah. Bahkan kalau sampai dia ragu akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, itu sangat dahsyat. Bisa menyebabkan dia jatuh pada jurang kekafiran.
Banyaklah pertanyaan-pertanyaan seperti itu waktu kita sekolah-sekolah dulu. Bahkan kadang-kadang kita sok-sokan tuh. Pertanyaan-pertanyaan aneh itu kita tanya sama orang, ya. Kita sampaikan sama orang, seakan-akan kita tahu jawabannya. Nah, kita pun dengan berlagak sombong ya kan menyampaikan pertanyaan itu kepada orang lain, dan orang yang tidak mampu menjawab itu juga ikut ragu akhirnya. Ketika kita melihat dia ragu dengan eksistensi Tuhan, dengan sifat-sifat Tuhan, kita pun senang. Kenapa? Karena pertanyaan unik kita itu nggak bisa dijawab oleh dia. Nah, sebagai contoh lah, ini sebagai contoh saya kasih gambaran. Dulu ada pertanyaan tuh misalnya begini, setahu ente Allah itu mampu nggak melakukan segala-galanya? Oh, kita bilang jelas, karena Allah itu punya sifat qudrah. Nah, kalau begitu, kalau Allah mampu untuk melakukan segala-galanya, mampukah Allah mematikan dirinya sendiri? Nah, kita kan jadi dilema ya. Kita pikir gini, kalau kita bilang Allah mampu mematikan dirinya sendiri, berarti Allah itu bisa mati. Kalau Allah bisa mati, berarti tidak kuat. Tapi kalau kita bilang nanti Allah itu nggak mampu untuk mematikan dirinya sendiri, berarti Allah itu tidak maha mampu. Nah, jadi jawaban manapun yang dipilih itu akan menyebabkan kita dilema. Nah, inilah akhirnya yang menyebabkan munculnya syak, keraguan, dan tidak mustahil akan menyeret orangnya itu dalam kekafiran, dalam faham ateisme. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ini banyak menimpa orang-orang awam. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fi marawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan menjebak yang dapat merusak akidah ini itu telah jauh hari diberitahu oleh Rasulullah bahwa itu merupakan talbis iblis, itu merupakan perangkap iblis, ya. Seakan-akan dengan pertanyaan itu kita itu jadi orang kritis gitu. Padahal ya, justru dengan pertanyaan itu membuat iman kita itu semakin rapuh. Ya, kalau kita belajar tauhid secara mendalam bisa mendapatkan jawabannya dari kitab para ulama atau dari penjelasan guru-guru kita. Nah, tapi problemnya kalau orang awam yang memang jarang mengaji, yang memang jarang duduk dengan para ulama, orang-orang awam yang memang tidak membaca kitab para ulama, akhirnya pertanyaan seperti itu bukan malah menguatkan imannya, malah akan justru menjauhkannya dari keyakinan yang benar. Ini telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tas'aluna hatta taqulu hadza Allahu khalaqana faman khalaqallah. Kalian ini gemar sekali bertanya sampai-sampai nanti kalian akan mengatakan Allah yang telah menciptakan kita. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa wallahi inni la jalisun yauman, demi Allah suatu hari aku sedang duduk ya, idza qala li rajulun min ahli al-Iraq, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari negeri Irak, dia berkata kepadaku, hadzallahu khalaqana faman khalaqallah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, qala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faj'altu usbu'i fi udhuni. Lalu aku meletakkan jariku di telingaku, maknanya dia tutup kupingnya ketika laki-laki ini bertanya pertanyaan ini kepadanya. Thumma sihtu, kemudian aku pun menjerit, berteriak kencang. Apa yang diteriakkan oleh Abu Hurairah? Sadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengabarkan pada kami dulu bahwa ada nanti orang Islam ini yang suka bertanya sampai sedalam-dalamnya, padahal pertanyaan itu tidak terlalu penting. Karena pertanyaan tentang zat Allah itu terbatas, karena kita ini nggak bisa mengindra Allah dengan panca indera kita. Kita nggak bisa langsung melihat Allah, telinga kita nggak bisa langsung mendengarkan kalam Allah yang kata para ulama, kalam Allah yang asli itu ya bukan huruf, bukan suara. Seperti apa? Kita nggak tahu karena kuping kita tak mampu mengindranya. Mata kita nggak bisa melihatnya, tangan kita tidak bisa merabanya, hidung kita tidak bisa mencium aromanya. Tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu Allah itu lewat ya pesan-pesan dari Al-Quran, lewat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wahyu itu merupakan sumber ilmu. Selain nanti sumber ilmu itu ada namanya akal, kemudian sumber ilmu itu nanti ada namanya al-hawas, panca indera.
Nah, gimana kita bisa mengindra zat Allah, hakikat zat Allah, sedangkan panca indera kita tak mampu menjangkaunya. Nah, jadi ada saja nanti orang-orang yang begini, suka bertanya begini. Makanya kata Abu Hurairah, ketika ada laki-laki dari penduduk Irak datang bertanya tentang eksistensi Allah, tentang zat Allah secara mendalam, dia berteriak. Katanya, sadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah. Allahul wahidul ahadus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Abu Hurairah, Allah itu adalah zat yang esa, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak atau dia tidak melahirkan, dan dia pun tidak dilahirkan dari zat yang lain, dan tidak ada satu pun yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jawaban ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Tujuannya apa? Satu, tujuannya jangan sampai imannya ragu dengan Allah hanya karena pertanyaan yang tak penting itu. Dan yang kedua, ya, agar orang tersebut menghindar dari dia, karena pertanyaan itu bukan pertanyaan yang baik untuk ditanyakan, karena akan justru semakin membuat iman seseorang goncang. Dan ini terjadi pada banyak kalangan orang awam. Orang awam di sini maksudnya adalah awam dalam bidang ilmu agama. Jadi walaupun dia seorang profesor, seorang doktor, tapi di bidang non agama, di bidang non syariah, maka dia dapat dikategorikan awam. Makanya seorang yang dia mungkin kuliahnya tinggi, ya, dia belajar filsafat, dia belajar pemikiran gitu, tapi dia nggak belajar akidah Islam dengan benar, ya sangat rentan sekali terkena pemahaman seperti ini, karena dia selalu melogikakan sesuatu atau memikirkan sesuatu berdasarkan pengalaman panca inderanya. Ya, yang dilihatnya mata itu ya pakai mata, yang didengarnya pakai telinga. Allah tidak bisa dilihat dengan matanya, tidak bisa didengarkan kalamnya dengan telinganya. Sehingga ketika dia menganalogikan Tuhan dengan pengalaman panca indera itu, disitulah dia tersesatnya. Seperti manusia itu kan, atau seperti makhluk, dia ada karena ada makhluk sebelumnya. Seperti kita ini, kenapa kita bisa ada? Karena ada mak kita. Kenapa mak kita bisa ada? Karena ada dulu ayah dia sama mak dia. Begitulah terus ke atas. Nah, jadi hadirin sekalian, ini pengalaman panca indera kita lihat langsung gitu kan, bahkan kita merasakan sendiri. Nah, kita ingin menerapkan pengalaman panca indera kita ini kepada Allah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada orang memaksakan ingin menerapkan pengalaman panca inderanya kepada Allah. Yang ini bisa sesat. Dan ini terjadi banyak pada kalangan orang awam. Wa bi isnadin an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dengan sanad dari Aisyah, ya, ummun min ummahatil mukminin, salah seorang ibu kaum mukminin, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna syaitana ya'ti ahadakum, sesungguhnya syaitan benar-benar akan mendatangi kalian, fayaqulu, dia akan mengatakan, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu? Jadi dia bisikkan dalam qalbu kita, siapa yang menciptakanmu? Fayaqul Allah, lalu kita akan mengatakan, ya, hati kita itu, ad-dhamir kita akan mengatakan, tentulah Allah yang menciptakan saya. Fayaqul, lalu syaitan akan bertanya lagi, wa man khalaqas samawati wal arda, kalau begitu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaqul, maka dia akan mengatakan, dia di sini maknanya kita, ya, kita ini manusia akan mengatakan, Allah, tentulah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Lalu syaitan akan datang lagi, dia akan mengatakan, fayaqulu man khalaqallah, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Kita lihat nih step by step tuh, pinternya dia itu memplesetkan iman kita. Pertama dia tanya, siapa yang menciptakanmu? Kita jawab Allah. Kalau begitu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kita jawab Allah. Baru dia masuk pada hantaman terakhir, dia akan mengatakan, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza wajada ahadukum syai'an min dzalik, apabila salah seorang di antara kamu menemukan pertanyaan itu, falyaqul, hendaklah dia katakan dengan mantap pada dirinya, amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadirin sekalian, mustami'in sekalian, para pendengar yang saya muliakan, jadi apabila dalam qalbu kita terbersit, ya, pertanyaan-pertanyaan yang justru sulit untuk kita jawab karena memang tak kita temukan jawabannya, atau belum kita temukan jawabannya karena belum kita tanyakan kepada mereka yang alim, yang belum kita tanyakan kepada para ulama,
maka nyatakan atau ikrarkan dalam diri kalimat ya yang disebutkan oleh baginda Rasulullah tadi, yaitu amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada syubhat-syubhat yang masuk dalam qalbu kita yang mau merusak iman kita, katakan kalimat itu, amantu billahi wa rasulih. Baik, kita lanjut lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, wa innama waqa'at hadhihi al-mihnatu li ghalabatil his. Nah, ini yang saya sebut tadi. Terjadinya ya cobaan seperti ini pada orang awam karena dominasi empirik. Empirik itu indera. Nah, karena manusia ini didominasi oleh indera. Kita ini kan melihat sesuatu, menyimpulkan sesuatu yang kita lihat berdasarkan panca indera kita. Dari mana kita tahu api itu panas? Karena kita menyentuhnya, oh ternyata panas. Dari mana kita tahu matahari itu menyilaukan? Karena kita apabila melihatnya, mata kita akan sakit. Dari mana kita tahu musik itu menyenangkan untuk didengar? Karena kuping kita mendengarnya. Nah, jadi manusia ini didominasi oleh pengalaman panca indera. Jadi analisa kita terhadap sesuatu itu didominasi oleh penglihatan kita, didominasi oleh pengalaman pendengaran kita, pengalaman penciuman kita. Kenapa ada orang tidak mau makan jengkol? Karena dia pernah menghirup aroma jengkol itu bau. Nah, nggak enak untuk dihirup jengkol itu. Menyebabkan dia tidak mau makan jengkol untuk akan datang. Kenapa? Karena hidungnya sudah punya pengalaman. Nah, kenapa pertanyaan-pertanyaan seputar Allah ya? Pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang zat Allah itu, tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menyesatkan manusia, bahkan mengeluarkannya dari agama yang lurus. Karena begini, Allah itu adalah zat yang tak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Allah itu adalah zat yang belum pernah kita rasakan lewat pengalaman empirik, tapi mau kita rasionalkan dengan pengalaman empirik kita. Ini yang menyesatkan. Nah, jadi cobaan-cobaan seperti ini, kata Imam Ibnul Jauzi, dapat menjerumuskan orang-orang awam karena umumnya manusia itu didominasi oleh pengalaman panca indera. Apa yang dimaksud dengan pengalaman panca indera di sini oleh Imam Ibnul Jauzi? Wa huwa annahu ma ra'a syai'an illa maf'ula. Dia melihat sesuatu itu pastilah dikarenakan ada pengaruh dari sesuatu yang lain. Nah, jadi kita kan begitu ya. Kenapa ada asap? Karena ada api. Berarti asap itu maf'ul, adalah objek yang dihasilkan daripada api. Kenapa ada aroma aroma wangi? Gak mungkin tiba-tiba saja ada. Oh, ternyata ada minyak wangi yang tumpah. Nah, seperti itu. Jadi kita selalu mengaitkan adanya sesuatu karena adanya yang lain. Nah, kalau begitu, Allah itu kan ada. Tidak ada sesuatu yang dalam pengalaman panca indera kita yang ada dari ketiadaan. Nah, kalau begitu tidak mungkin Allah itu ada, sebelumnya itu siapa yang mengadakannya? Harusnya kan seperti itu. Itu pengalaman panca indera kita. Nah, maka apa jawaban kita kalau ada orang yang menanyakan seperti itu? Kita jawab ya, wal yuqal li hadzal 'ami, maka hendaklah dikatakan kepada orang awam ini, atau wal yaqul li hadzal 'ami, hendaklah dia mengatakan kepada orang awam yang menanyakan hal-hal yang seperti ini. Alasta ta'lamu annahu khalaqaz zamana la fiz zamani wal makana la fil makani. Apakah engkau tahu? Bukankah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu di mana waktu itu sendiri tidak di dalam waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat tidak di dalam tempat. Nah, ini pertanyaan yang unik ini. Kalau tadi dia sok-sokan berfilsafat, itu dibalas kembali dengan filsafat yang juga sangat elegan nih, sangat tinggi. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala itu kan zat yang tak terikat dengan zaman. Karena Allah itu adalah al-wujud ya, yang ada itu sebelum segalanya ada. Jadi Allah itu tidak terikat oleh waktu. Allah tidak terikat oleh siang dan malam. Jadi beda sama manusia. Manusia terikat. Artinya kita ini melakukan perbuatan ini jam segini. Ya, untuk bisa mengerjakan sesuatu di jam 10 malam kita harus menunggu karena kita terikat dengan waktu. Dan untuk kembali pada satu hari yang lalu kita nggak bisa karena kita sudah terikat dengan
dengan waktu. Sedangkan Allah tak terikat dengan waktu. Jadi ketika Allah ada, sebelum Allah menciptakan waktu, pada saat Allah ada dan memang Allah sudah ada sejak dulunya, sejak azali Allah sudah ada, ya. Tidak, waktu itu belum ada. Waktu ataupun zaman, perputaran waktu belum ada. Maka Allah menciptakan waktu sebagai pembatas jarak waktu antara makhluk. Nah, itu ya, Allah ciptakan waktu. Ketika Allah ciptakan waktu, pada saat itu waktu belum ada. Artinya waktu itu Allah ciptakan bukan di dalam waktu. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh yang kedua. Allah menciptakan tempat bukan dalam sebuah tempat. Kenapa ini menjadi pertanyaan? Kalau orang mengandalkan pengalaman empirik atau panca inderanya, dia pasti tidak akan mengakui adanya fakta bahwasanya ada tempat tapi tidak di sebuah tempat. Ada benda tidak dalam sebuah ruang. Pengalaman empiriknya akan menolak. Saya kasih contoh begini. Ada gelas berisi air. Kita tanya, di manakah airnya? Kita akan menjawab, airnya ada di dalam gelas. Nah, karena tidak mungkin ada air itu kan benda ya. Tidak mungkin ada benda yang tidak terletak di dalam benda yang lain. Kan begitu. Oke. Kalau begitu, di manakah gelasnya sekarang? Lalu dijawabnya, gelasnya itu ada di atas meja. Nah, tempat itu kan, gelas itu tempat ya, tapi tempat itu di atas tempat yang lain, yaitu di meja. Sekarang di manakah mejanya? Mejanya itu ada di dalam rumah. Nah, sekarang di manakah rumahnya? Rumahnya itu ada di dalam bumi. Sekarang di manakah buminya? Bumi itu ada di alam semesta. Sekarang di manakah alam semesta ini? Apakah dia di dalam suatu tempat lagi? Oke, kita buatlah alam semesta itu ada di bawah suatu tempat. Pertanyaannya, tempat dari alam semesta itu apakah ada tempatnya lagi? Di manakah dia berada? Nah, sampai akhirnya nanti dia akan kandas pada pertanyaan bahwa alam ini terbatas. Di mana di luar alam itu nanti nggak ada lagi apa-apa. Tidak ada ruang, tidak ada waktu di sana. Nah, panca indera kita akan susah menerima fakta bahwasanya ada tempat tapi tidak ada tempat. Nah, ada benda tapi bukan di suatu tempat. Tapi faktanya itu ada karena Allah Subhanahu wa taala itu wujud, dan sebelum adanya semua benda ini, makhluk ini, termasuk tempat, termasuk waktu, Allah itu sudah wujud. Artinya sebelum Allah menciptakan tempat, tempat itu nggak ada. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu mewujud bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Kenapa? Karena memang dulu sebelum Allah ciptakan tempat, memang Allah tidak bertempat sama sekali. Karena Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mustami' yang saya muliakan, yang saya hormati, pertanyaan ini sebenarnya sangat filosofis untuk menghantam orang awam. Kamu pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa tempat yang paling besar yaitu alam semesta ini tidak berada pada suatu tempat yang lain. Nah, jadi kalau kamu bisa menerima fakta itu, kenapa kamu nggak bisa menerima fakta bahwasanya Allah itu ada tanpa ada yang melahirkannya, tanpa ada yang menciptakannya? Nah, gitu ya. Fa idza kanat hadhihi al-ardu wa ma fiha la fi makanin wa la tahtaha syai'un. Andai kata jikalah alam ini, al-ardu sendiri dimaknai alam. Jikalah alam ini dan apa yang ada di dalamnya bukan berada pada suatu tempat dan tidak ada di bawahnya sesuatu apapun, wa hissuka yanfiru min hadza, dan panca indramu ataupun indramu akan lari dari fakta ini. Artinya dia akan tolak fakta ada tempat tidak dalam tempat gitu. Tapi faktanya ada. Nah, li'annahu ma'allafa syai'an, karena tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa fi makanin, kecuali benda itu pasti dalam sebuah tempat. Nah, intisarinya kata Imam Ibnul Jauzi, fala yutlabu bil hissi ma la yu'rafu bil hissi, maka janganlah dicari sesuatu dengan pengalaman panca indera, pengalaman empiris ya, atau pengalaman empirik, man la yu'rafu bil hissi, ya, janganlah dicari yang tak dapat dicari dengan his, dengan panca indera. Jadi jangan kita menggunakan panca indera untuk mencari sesuatu yang tak dapat dideteksi dengan panca indera. Jadi untuk mencari keberadaan Allah, mencari keberadaan surga neraka, mencari keberadaan adanya malaikat, adanya jin, adanya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, itu untuk mencari keberadaannya bukan dengan panca indera, karena panca indera tidak bisa dijadikan alat untuk menemukan itu. Jadi bagaimana cara menemukannya? Cara menemukannya ialah dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wasyawir aqlaka fa innahu salimul musyawarati. Maka ajaklah akalmu untuk berfikir, untuk bermusyawarah, karena akal yang sehat itu ya dapat diajak untuk bermusyawarah. Wa taratan, kadang-kadang yulabbisu iblisu 'ala al-'awami 'inda sima'i sifatillahi 'azza wa jalla. Kadang-kadang iblis itu mentalbis orang awam ketika orang awam mendengarkan sifat-sifat Allah disebut. Misalnya Allah itu punya sifat namanya yad, ya. Yad, apa arti yad itu? Ya secara bahasa tangan. Tapi apa makna yadullah itu? Misalnya ada ayat yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah, ya yadullah, yadnya Allah di atas yadnya mereka. Yad secara bahasa tangan. Tapi apakah dapat diartikan yadullah di sini tangan? Nah, apakah dapat diartikan itu tangan Allah? Maka hadirin sekalian, mustami'in sekalian yang saya muliakan, orang awam itu kalau mendengarkan sifat-sifat Allah itu mudah sekali mereka itu pada ditalbis. Bagaimana cara iblis mentalbis mereka? Fayahmilunaha ala muqtadal his faya'taqiduna tashbiha. Nah, sama seperti tadi, karena manusia itu didominasi oleh pengalaman empirik, maka iblis akan membawa manusia itu atau orang-orang awam itu untuk memahami ayat-ayat sifat itu sebagaimana tuntutan pengalaman empirik, sehingga mereka yang mereka yang awam ini akan masuk pada akidah tasybih, menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika dia dengarkan ada ayat yadullah fauqa aydihim, dia tahu yad itu tangan. Oh, berarti tangan Allah itu di atas tangannya makhluk. Ini tasybih. Bagaimana para ulama salaf memahami sifat ayat-ayat sifat tersebut? Ini ada dua madhab. Ya, sebagian besar ulama salaf itu menggunakan metode tafwid. Tafwid itu maknanya menyerahkan makna dari ayat-ayat sifat tersebut kepada Allah. Jadi mereka melakukan ijra. Ijra itu maknanya membiarkan ayat itu seperti itu. Kami baca, kami imani, apapun maksud dari ayat itu kami serahkan kepada Allah. Nah, kami serahkan pada Allah. Itu metode ulama salaf. Jadi kalau dibaca yadullah fauqa aydihim, yad Allah di atas yad mereka. Apa makna yad di sini? Terserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu metode tafwid. Jadi mereka enggak bahas banyak-banyak tuh. Nah, tapi ulama khalaf memandang ya bahwasanya di antara metode yang juga dipakai ulama salaf, sebagian ulama salaf yang dilanjutkan oleh para ulama khalaf ialah metode takwil. Nah, takwil ini maknanya kita jangan artikan dia tangan, tapi kita mengartikan yad itu dengan arti yang lain yang tidak lari daripada arti-arti yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang awam itu terjebak pada tasybih, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, adapun yang ketiga, kelompok musyabbihah dan mujassimah, mereka itu menyamakan Allah dengan makhluk. Baik dia mengatakan ya tangan Allah itu ya sama seperti tangan kita, itu jelas tasybihnya. Ya, jelas kelompok musyabbihahnya. Tapi ada orang yang samar-samar seakan-akan dia tidak tasybih padahal itu tasybih. Apa itu? Kelompok yang berfaham bahwasanya yadullah itu artinya ya tangan Allah. Istawa itu artinya adalah bersemayam. Jadi Allah itu bersemayam, dia duduk di atas arasy gitu. Nah, tapi bagaimana cara duduknya ini yang kita nggak tahu. Bagaimana tangan Allah itu yang kita nggak tahu. Hadirin sekalian, ini masih masuk tasybih. Kenapa demikian? Karena namanya yad, tangan itu ma'ruf dalam bahasa kita. Nah, kalau ada sesuatu yang disebut tangan tapi dia bukan tangan, berarti yad di situ tidak diartikan tangan. Karena ketika seseorang mengatakan yadullah itu berarti tangan Allah, itu dia sudah masuk pada lingkaran tasybih. Kenapa? Karena tangan itu hanya layak dinisbatkan kepada makhluk. Jadi kalau begitu kenapa Allah sebut yad? Kalau begitu caranya dua saja. Kalau ulama salaf, kenapa Allah menyebut yad? Karena Allah ingin menguji manusia dengan sifat Allah itu, apakah dia mau beriman atau tidak. Bagi yang mau ikut metode ulama salaf, dia tafwid saja, apapun yang kau maksud dengan ayat ini Allah, terserahmu. Tapi ulama khalaf, sebagian ulama Asy'ariyah mengatakan bahwasanya ayat-ayat ini memang sebaiknya ditafwid.
ya diserahkan maknanya kepada Allah. Tapi kalau dengan tafwid itu menyebabkan orang-orang awam bisa terjerat pada tasybih sebagaimana disebut oleh Imam Ibnul Jauzi ini, ya banyak sekali orang awam itu yang terjebak pada tasybih, maka silakan ditakwil dengan makna yang tidak lari daripada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita padakan sampai di sini dulu. Jadi sudah terbongkar ya beberapa jenis talbis iblis dalam masalah akidah ya, sehingga dapat menjerumuskan seorang awam itu ke dalam akidah yang menyimpang, bahkan bisa sampai membuat dia ragu akan wujud Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dijauhkan daripada talbis iblis yang dahsyat ini. Karena kalau sampai terjerumus ini enggak tanggung-tanggung. Minimal sesat tuh, tapi maksimalnya bisa jatuh pada kekufuran. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan, dan insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Mudah-mudahan kita semua masih semangat ya, terus mengkaji kitab ini agar untayan-untayan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab ini dapat menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita ini 24 jam selalu dalam perangkap iblis. Maka dengan mengetahui perangkapnya, mudah-mudahan kita bisa menghindarinya dan bisa mengajak keluarga kita, ya orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, untuk menghindar dari jebakan yang sama. Baik, kita padakan dulu. Selamat bersahur saya ucapkan. Mudah-mudahan sahur kita barakah. Mudah-mudahan puasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan Allah sehingga tidak terasa terlalu berat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.